syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kita berzikir, seperti tadi kita sudah berzikir, ya, Ma'surat Hasan Al-Banna, kita berzikir kemarin juga sudah berzikir, yaitu Jumat petang, setiap Jumat petang sampai azan maghrib, kita berzikir ketika selesai, Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan kesempatan aku untuk berzikir. Nah, rasa syukur inilah sebagaimana janji Allah, la'azidannakum, sungguh-sungguh aku akan tambah. Nah, maka ibadah apapun, sekecil apapun, kita punya uang sedikit lah, hanya Rp1.000, Rp2.000, Rp10.000, kita sedekah. Alhamdulillah bisa sedekah, ya Allah, mudah-mudahan aku bisa bersedekah lagi. Rasa syukur inilah janji Allah, barang siapa yang bersyukur, kami akan tambah. Apapun, tadi malam sudah salat tahajud, sudah witir, ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Anda ungkapkan juga dengan ungkapan sujud syukur, bisa banget gitu kan. Jadi kita hal-hal seperti ini kita syukuri. Syukur itu bukan hanya dapat uang, dapat rezeki nih, alhamdulillah, dan begitu doang. Tapi ibadah. Kita apapun, kebaikan apapun yang kita lakukan, kita syukuri. Karena semua itu karena Allah. Kita bisa berbuat segala sesuatu karena Allah. Kita sholat, kita taat, kita berpuasa, apapun, ibadah apapun, ya Allah, Engkau telah memberikan rahmat kepada aku. Bentuknya adalah taqarrub. Taqarrub itu mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, ketika kita selalu bersyukur dengan nikmat Allah, ibadah, bersyukur dengan nikmat Allah, ibadah, bersyukur dengan Allah, semakin naik. Kenapa? Karena janji Allah sama. Ketika kita pagi hari bangun tidur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alladzi ahyana. Langsung kita merasakan, ya Allah, aku bersyukur Engkau telah menghidupkan kami. Kemudian kita baca asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya Allah, aku bersyukur pada Engkau telah menghidupkan kami. Dengan pagi hari ini sampai pagi hari ini Engkau masih menghidupkan kami. Jadi rasa syukur dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla ini penting sekali sampai pagi hari. Nanti sore hari amsayna wa amsal mulku lillah. Maka dalam catatan itu ada asbahna, ada amsayna. Asbaha ada amsa. Kalau amsa adalah sore hari, petang hari. Kalau asbaha adalah pagi hari. Rasa syukur waktu itu tidak ada istilahnya happy birthday to you dalam setahun sekali. Mensyukur nikmat waktu itu setiap saat. Bahkan Rasulullah sudah ngasih wanti-wanti ini, ada kasih warning. Ada 2 nikmat yang selalu dilupakan oleh kebanyakan manusia. Pertama adalah waktu, yaitu kesempatan. Yang kedua adalah nikmat sehat. Subhanallah. Kita sehat, alhamdulillah, bisa sama-sama di Zoom ini, sama-sama kita berzikir, membaca ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Kadang-kala kita lupa nikmat waktu itu. Maka tips supaya umur panjang gimana? Banyaklah mensyukuri nikmat waktu. Tapi permasalahan tidak sampai di situ. Kita lihat ayat Al-Quran, melanjutkan kajian kemarin, tapi kita punya masalah besar. Apa masalah besar kita adalah ketika kita mencoba untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang kita bahasnya. Ada ganjelan yang disebut dengan fujur. Fujur itu menggambarkan kehidupan memang seperti ini, gitu kan? Seakan-akan langit dan bumi serta isinya memang sudah tercipta demikian. Inilah fujur dalam diri kita, ada unsur fujur yang mengajak. Seakan-akan memang rutinitas, kebiasaan sehari-hari. Padahal langit dan bumi serta isinya adalah milik Allah. Yang menyadari ini namanya jiwa takwa di dalam diri kita. Fujur yang mengajak kemaksiatan, jiwa takwa yang mengajak kebaikan. Kita tahu bahwasanya semua langit dan bumi serta sisinya adalah walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Semua langit dan bumi serta sisinya adalah milik Allah, termasuk waktu kita. Milik Allah. Kita kadang-kadang sudah sadar semua milik Allah, tahu, tapi sholatnya cepat-cepat. Orang yang sholatnya cepat-cepat karena apa? Karena merasa waktu milik saya. Habis ini saya mau ini. Padahal itu semua adalah milik Allah. Coba bayangkan, berandai-andai. Ketika kita sholat, ini adalah sholat yang terakhir.
Maka kita tidak akan cepat-cepat karena waktu milik Allah Azza wa Jalla. Berandai-andai nanti malam kita wafat. Kira-kira nanti sholat zuhurnya seperti apa? Kira-kira sholat asarnya seperti apa? Sholat maghrib seperti apa? Sholat isya seperti apa? Pasti kita zikir tuh. Mungkin yang zikirannya yang saya share itu kemarin, yang sampai 3,5 jam, wih di zikir. Kok zikir? Habis waktunya, habisnya mati. Saya kan begitu cara berpikir. Orang sholat cepat-cepat karena merasa waktu milik aku. Habis sholatnya saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Maka ada istilah saya selalu gambarkan, kita ini setiap hari lembaran hidup kita habis 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Kita tidak sadar lembaran hidup kita jangan-jangan sudah tipis nih. Ataupun tinggal selembar lagi wafat, kita tidak tahu. Tapi kadang-kala kita mengejar kenikmatan dunia seakan-akan kita pada lembaran awal, pada lembaran pertama. Ada jemaah, Masya Allah, hartanya banyak banget, rumahnya 1, 2 gitu kan. Mending rumah di daerah Jakarta yang tanahnya murah. Pak Arifin, ayo ikut saya gitu kan. Nanti ada syukuran anak-anak yatim, rumah baru saya di daerah ini, Masya Allah. Nggak sampai 30, padahal umurnya sudah mungkin 70 tahun ya, gitu kan. Tua gitu. 3 bulan saya itu wafat. Padahal rumahnya baru, berapa lantai. Gitu. Subhanallah, itu yang saya bahasanya istilahnya pada lembaran akhir, sehebat apapun Anda bisa melakukannya, tapi lupa bahwa waktu milik Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam diri kita ada unsur fujur, waktu milik Anda. Di dalam jiwa kita ada unsur takwa, waktu milik Allah Azza wa Jalla. Jadi semua kerajaan langit dan bumi serta isinya bukan hanya bintang, bulan, tapi juga termasuk kesehatan kita, milik Allah, pemilik kita, milik Allah. Gitu kan, kita ketika bernafas belum sampai 0,5 detik, yang sibuk di sini lebih dari 300 juta. 300 juta sel paru-paru kita bekerja luar biasa. Saya tahu angka-angka itu karena saya nonton tentang bagaimana paru-paru itu bekerja di National Geographic. Dahsyatnya luar biasa. Saya sampai menitikan air mata betapa Allah ini baru satu organ, yaitu paru-paru. Belum yang lainnya yang begitu dahsyat. Inilah milik Allah Azza wa Jalla. Maka itu kalau saya ditanya tentang rokok, itu hukumnya haram, 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 gitu kan. Banyak banget haramnya, iyalah. Bisa bayangkan Anda seandainya ini saya masuk rumah orang, yang bukan rumah saya nih, saya tinggal di rumah Pak Koba nih. Habis itu ini ada yang bersihin, keluarin nih semua kotoran-kotorannya, masukin tong sampah. Tiba-tiba ada tamu masuk yang dari tong sampah, dimasukin lagi kotoran, ditebar lagi debunya. Kira-kira dimarahin nggak sama tuan rumah? Pasti marah. Allah sudah mengeluarkan kita dari tubuh kita yang kotor. Masukkan lagi yang baik. Diseleksi lagi, yang kotor keluarkan karbon dioksida. Ya. CO2 masuk, oksigen masuk, keluar lagi kotor. Barter sama tumbuh-tumbuhan. Kalau siang hari, kalau malam hari berebut kita. Sudah diatur. Maka itu ada pembunuhan dengan cara apa? Kepala diikat, gitu. Udah gitu dah, ini berjam-jam, berhari-hari, mati lama-lama. Kenapa? Karena yang dikeluarkan, ini diikat semuanya. Dikeluarkan, dimasukkan lagi. Dia mati karena racun dari tubuhnya sendiri. Maka itu kalau kita ada makanan minuman, ini minuman panas, tidak boleh ditiup. Dalam hadis, baru pada awal abad 21 mengatakan bahwasanya ini hadis ini sesuai dengan pendekatan ilmiah. Karena racun masuk semua situ, panas-panas lagi. Gitu kan. Subhanallah. Maka ketika orang itu seandainya ada modus pembunuhan, diikat, plastikin, lama-lama mati dia, racun. Nah, ketika racun itu dikeluarkan dari tubuh kita oleh Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba ada orang merokok, dimasukkan racunnya. Kira-kira yang punya tubuh ini marah nggak? Marah. Tes aja wahai para perokok, tes Anda bawa sampah masuk ke rumah orang, dilempar sampah ke rumah orang. Pasti Anda digetok sama tuan rumah itu. Tok, gitu kan, diusir iya. Itu rumah bukan rumah Anda. Tubuh ini bukan milik kita. Malah ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah lah semua. Tidak ada yang kita miliki, termasuk tubuh kita. Subhanallah, ini harus kita sadari. Kalau Allah mengatakan walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kata-kata ini banyak sekali.
Ada redaksi lagi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada lagi redaksi, lahu mulkus samawati wal ard. Ada lagi redaksi, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Semua kerajaan itu milik Allah, termasuk tubuh kita. Maka itu tubuh ini milik Allah. Maka kalau saya ditanya, apakah rokok itu hukumnya makruh? Oh, enggak, haram. Lebih haram daripada Anda makan babi. Oh iya, subhanallah. Kalau Anda terpaksa, kelaparan, nggak ada makannya apa, oke, boleh makan babi. Sekarang kondisi apa yang memaksa ngerokok? Nggak ada. Nggak ada masa ngerokok. Ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ini bukan nyinggung lagi, ini nabrak. Gitu kan. Karena ketika kita lihat, Anda ini milik saya, milik saya, milik saya. Minum wine. Kata Allah, jangan, itu haram. Nggak mabok ini, selama nggak memabokkan, Anda merasa tubuh milik Anda. Padahal tubuh bukan milik kita, tapi milik Allah Azza wa Jalla. Termasuk lidah kita dalam berbicara, Allah yang mengatur. Termasuk telinga kita yang mendengar, Allah yang mengatur. Yang ini boleh, yang ini nggak boleh, yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Mata kita melihat ini boleh, yang ini nggak boleh dilihat, yang ini. Allah yang mengatur, semua Allah yang mengatur. Karena milik Allah. Ini adalah takwa. Jadi ketika Allah SWT mengatakan semua langit dan bumi milik Allah, sang pemilik adalah yang mengatur. Ini saya di sini sebagai tamu nih, duduk di sini. Tiba-tiba saya atur, ini pindahin, lukisannya pindahin, ini pianonya pindahin. Ini kalau nggak digetok sama tuan rumah, gitu kan? Coba ibu bapak berani nggak masuk rumah orang ngatur-ngatur, kulkasnya pindahin ke sini, TV-nya pindahin ke sini, pasti diomelin, diusir iya. Kenapa? Ini nggak sopan. Yang punya adalah yang berhak mengatur. Jadi ketika kita melihat ini, ya Allah, semua Allah yang mengatur. Nggak ada satupun yang. Kemarin saya diajak oleh Ibu Amipan. Ambil buah-buah, ada stroberi, ada cherry. Masya Allah, cherry. Allah yang mengatur. Tanah yang sama, keluar cherry-cherry, ada yang manis, warnanya hitam, ada yang warnanya merah, asam, yang biasa ditaruh di cake ataupun kue itu loh, taruh tengahnya ada yang biasa ini asam. Masuk lagi stroberi, Allahu Akbar. Itu milik Allah semua. Dari tanah yang sama, keluar warna yang berbeda-beda, aromanya berbeda, rasanya berbeda. Yang ngatur siapa? Allah. Termasuk tubuh kita yang mengatur adalah Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Mata kita adalah milik Allah, maka mata harus tunduk kepada aturan Allah. Lidah kita, kemarin kita bahas tentang ghibah, gitu kan. Jangan sampai Anda melakukannya. Apabila bapak-bapak ibu miss, ya, kelewatan ini, ya, nggak ikutin kajian itu, tinggal masuk Facebook atau masuk YouTube. Yang ngatur itu semua Pak Boy, ya, sebagai orang IT-nya Masjid Al-Hikmah. Jasa beliau tuh di belakang layar, tapi jasanya Masya Allah, subhanallah. Jazakallah khair ya Pak Boy. Jadi ini penting sekali. Jadi ketika Allah SWT mengatakan milik Allah langit dan bumi serta sisinya, nampak dalam perilaku kita apakah kita taat pada Allah ataupun tidak taat pada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita tidak taat pada Allah berarti ini milik aku. Semua maksiat berangkatnya adalah ini milik aku. Semua. Softwarenya di sini, software maksiat. Maka dia tidak bersyukur. Lihat tangan saya, ini adalah tertutup. Kufur bahasanya. Kafaro itu sataro. Bahasa Arab dengan bahasa Inggris sama. Kafaro itu cover. Nutup nih, lihat nutup. Kafaro, sataro, cover. Kafirun, orang yang menutup. Ini ditutup, logical thinking-nya ditutup. Mati. Karena akal sehat mengatakan Tuhan itu pasti satu. Enggak mungkin. Ada dua dulu. Akal sehat mengatakan pasti ada Tuhan. Tuhan itu pasti satu, nggak mungkin dua. Yang ngatur pasti satu. Tapi ini mati semua. Di Indonesia ketuhanan yang Maha Esa akan dirubah ketuhanan yang berkebudayaan. Waduh, itu aliran komunis. Yang mudah-mudahan Indonesia tetap mempunyai Pancasila yang ada di obo-obo. Yang udah bahas, udah ngapain bahas itu? PR kita masih banyak ngapain membahas yang sudah selesai dibahas oleh para pendiri negara kita. Ini agak masuk politik. Saya tidak masuk politik. Ini ketuhanan yang ketuhanan yang berkebudayaan. Saya kagak ngerti. Padahal saya orang filsafat. Apa Tuhan yang berkebudayaan itu apa? Saya ngerti maksudnya ke sana. Tapi kok Tuhan yang berkebudayaan.
Jadi ketika akal sehat itu pasti mengatakan yang ngatur adalah satu ini. Maka kafaro adalah orang yang kafir menutup ininya. Efek daripada menutup ini maka menutup ini. Subhanallah. Ini efeknya. Maka ketika orang-orang digiring ke neraka, apakah Anda tidak berpikir, hai hamba-hambaku ketika neraka? Siapa yang menciptakan makanan? Lihatlah makanan kamu. Disuruh berpikir. Afala tafakarun, afala tatadabbarun. Redaksi Al-Quran banyak sekali disuruh berpikir. Maka itu ketika ini nggak berpikir, mati. Nah, ininya juga mati ketutup. Jadi kalau ini sudah nggak aktif, biasanya dua-duanya sama, ini nggak aktif. Maka itu kalau orang marah itu laksana api. Yang kebakar pertama kali korbannya dan akal sehat kita. Maka kadang-kadang orang marah, ini meja sekeras ini pukul. Apa kamu begini kecat? Udah tahu keras dipukul, ini nggak jalan, gitu kan? Orang kan lempar gelas, prang. Udah tahu dia sendiri yang beli, dia sendiri yang menghancurkan. Nah, subhanallah. Balik lagi tadi bosnya, semua langit dan bumi serta isinya milik Allah. Maka semua maksiat adalah milik aku, semua ketaatan adalah milik Allah. Semua ini software kacamatanya yang disebut dengan paradigma. Jadi ketika apapun Anda sebutkan LGBT, mau free sex-nya, mau laki suka laki, perempuan suka perempuan, apapun ya. Bukan LGBT itu bukan kesingkatan daripada lihat gerhana bulan total. Lihat gerhana bulan total LGBT. Nah, di sini LGBT lambangnya pelangi. Saya nggak setuju tuh. Pelangi itu keindahan alam subhanahu wa ta'ala. Gitu kan. Maka pelangi milik kita, bukan milik mereka. Jadi saya masih ingat masih kecil. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru kan gitu. Nanti ketika kita baca pelangi, nyanyi pelangi-pelangi LGBT ya kan kacau. Ini kebaikan kok malah didominasi oleh orang-orang yang sesat. Gitu. Karena orang LGBT mengatakan ini tubuh milik saya, bebas, saya free sex. Bukan istrinya, dia hubungan seks. Bukan suaminya, dia hubungan seks. Berzina itu merasakan tubuh milik saya. Allah murka, kenapa? Itu bukan milik Anda, milik aku. Sampai menutup aurat pun gitu. Allah yang mengatur, bukan Anda yang mengatur. Terserah saya lah. Apalagi summer, Masya Allah. Gitu kan. Pusing kita di sini kan. Kalau di Indonesia sih nggak ada summer ya, semuanya biasa-biasa saja lah. Gitu. Kalau di sini udah pakaian terbuka. Maka itu Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah SWT, semua maksiat berangkatnya adalah milik aku, milik aku. Di sini dengan adanya human right gitu kan, bebas, setiap orang punya hak asasi, maka menjadi legal yang tadinya dulunya ilegal, yang dulunya LGBT itu adalah sebuah penyakit, sekarang sudah menjadi legal di sini. Mereka punya lambang namanya pelangi. Subhanallah. Justru pelangi itu menunjukkan anti LGBT kalau menurut saya gitu kan. Kenapa? Laki-laki ya harusnya nikah dengan perempuan berbeda warna. Kalau LGBT harusnya merah semua ataupun biru semua kan gitu. Tapi mereka ngambil lambang-lambang yang indah buat mereka. Maka kita berebut jangan sampai pelangi adalah lambangnya orang LGBT. Jangan. Pelangi adalah milik kita. Ketika saya pakai baju pelangi pasti ini LGBT. Kita enggak. Nah, kalau perlu kita pakai jaket ataupun kaos, kita bukan LGBT, saya pelangi. Kita konfrontasi gitu kan. Jangan sampai lambang-lambang yang indah malah mereka kuasai gitu. Ini jadi balik lagi tuh. LGBT merasa ini tubuh milik saya. Maka ketika di televisi debat ya, orang-orang yang suka yang free sex, yang sama jenis gitu. Debat mereka, dia mempertahankan, kalaulah saya melihat Anda menikah, laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki, saya respect kepada Anda. Kenapa Anda tidak bisa respect kalau saya menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan? Kasihlah kebebasan. Alasan begitu. Ini kan memang saya maunya menikah dengan laki-laki, ini yang ngomong laki-laki. Kalau laki-laki segala laki-laki, ini adalah hak saya. Hak saya. Karena Anda berpikir milik saya. Padahal semua walillahi mulkus samawati wal ardh, semua milik Allah. Apalagi orang yang melakukan segala sesuatu semua maksiat. Anda mukul anak dengan keras, memaki-maki istri, memaki-maki suami. Anda merasa ini milik saya, keluarga saya, terserah saya. Tidak semua ada aturan. Harta Anda, walaupun Anda misalnya punya 2.000 rupiah yang kertas kan, Anda robek-robek, kok dirobek? Uang-uang saya terserah saya.
Haram. Anak 2.000 rupiah Anda robek, ini uang saya, bebas. Haram. Uang saya terserah saya. Haram itu tabzir. Sebegitunya kita harus paham. Jadi semua ma'asif berangkatnya adalah ini milik aku, itulah fujur. Semua ketaatan ini adalah milik Allah. Termasuk orang yang sholat sekalipun, dia merasa waktu milik aku, maka dia cepat-cepat. Maka itu tips. Di dalam Al-Quran ini bukan dari saya, bukan dari Ustaz, dari siapa. Dan Al-Quran, kalau Anda mau sholat khusyuk, harus merasa satu, Anda merasa sedang bertemu dengan Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu orang-orang yang saat sedang bersolat itu, ini surat Al-Baqarah 45-46. Jadi ketika sholat itu mereka merasa bertemu dengan Allah. Mulaqu, tapi terjemahannya banyak, yaitu orang-orang yang yang merasa akan bertemu dengan Allah. Oh, jadi ada akannya. Redaksi Al-Qur'annya nggak ada akan. Kenapa diterjemahan akan? Wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka akan kembali. Salah. Terjemahnya bukan akan. Roji itu bentuk orang predikat roji. Ana jalis, saya sedang duduk, jalis. Orang yang banyak jalisun, orang-orang pada berduduk. Qaim, orang itu berdiri. Qaimun, roji, kembali. Roji'un, orang-orang kembali. Inna lillahi wa rajiun, sungguhnya kami akan kembali. Wa anna, jadi terjemahnya gimana? Dan ketika mereka sholat, mereka yakin bahwa mereka detik itu, saat itu adalah sedang kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, detik ini adalah proses kematian kita. Karena waktu kita lahir di sini nih, meninggal di sini kan tiap hari begini, mendekati pada lembaran akhir hidup kita. Tiap hari. Maka ketika dia sholat sadar, ingat kematian. Maka ketika ingat kematian, waktu milik Allah. Wah, jangan-jangan. Maka shollu salatal muwadda. Ingat, sholatlah. Kalau saya di Mesir, kalau di Mesir itu, rata-rata masjid itu, balik imamnya melihat ke makmum. Ini etika Rasulullah SAW. Ini tambahan saja, melihat ke belakang. Sawu sufakum, ini biasalah gitu. Rapatkan softnya, luruskan, semuanya rapat dan lurus adalah kesempurnaan daripada salat. Tapi banyak di Indonesia enggak gitu kan. Imamnya menghadap kiblat, ini pakai mic. Sawu sufakum fa inna taswiyatus sufuf kan. Rapatkan softnya, tapi dia ngeliat tembok. Gitu kan. Beda dengan Nabi. Nabi itu membelakangi kiblat, melihat kepada jemaah, karena etika Rasulullah SAW, beliau kalau berbicara kepada orang-orangnya ditatap. Orangnya ditatap. Nah, kalau imam-imam kagak ngerti kan, diambil mic. Mau ngomong sama tembok dia kan. Itu dicuekin, harus ngeliat ke belakang. Ini etika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau imam-imam di Mesir itu ketika ke belakang bukan hanya luruskan shaf, ada pesan satu lagi, shollu salatal muwadda. Dan itu saya pakai kalau saya jadi imam biasanya, sholatlah bapak-bapak ibu-ibu sholat yang terakhir. Habis ini adalah nggak ada sholat. Dan ini satu ruh dengan ayat Al-Quran tadi, ruh satu ruh. Yang dikit-dikit bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang benturan dengan esensi ajaran Al-Quran dan hadis. Nah, jadi please open your mind, banyak belajar dari banyak guru, jangan gampang-gampang membid'ahkan orang lain. Kadang-kadang keterbatasan ilmu kita, baru belajar dari YouTube aja udah seakan-akan ilmunya setinggi langit. Na'udzubillah min dzalik. Balik lagi tadi. Ketika orang sholatlah seakan-akan sholat yang terakhir, maka menyadari waktu itu milik Allah. Ketika dia sholat, ingat kematian. Jadi ketika dia sholat, ya Allah, inilah perjalanan kepada kematian. Jangan-jangan ini sholat yang terakhir. Ini pernah saya terangkan. Jadi ketika kita merasa ini milik Allah, akan ada perubahan perilaku dalam diri kita. Paradigma itu akan kebangun semua milik Allah, maka akan keluar perilaku yang disebut dengan ketakwaan, yaitu ketaatan. Tapi ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku, sudah. Maka hilanglah. Hilang. Maka di dalam Islam, subhanallah, di dalam Islam dahsyat. Sampai pun alam itu tidak boleh dirusak. Saya senang sekali hidup di Amerika ini. Kenapa?
burung-burung Masya Allah. Nggak ada yang nembakin, rusa jalan bebas-bebas aja. Coba di Indonesia, burung kecil pun dimakan, iya tembak-tembakin hidup juga enggak gitu kan. Rusa, apalagi nggak mungkin ada rusa di mana-mana gitu kan. Masya Allah, dilindungi justru Islam karena rahmatan lil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rahmat buat alam semesta termasuk tumbuh-tumbuhan. Kita tumbuh-tumbuhan kita rusak. Di dalam Islam itu go green itu semenjak 1400 tahun yang lalu dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berperang pun tidak boleh Anda menebang pohon. Kecuali yang sangat terpaksa sekali. Pohon tidak boleh dirusak. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, tanamlah benih. Orang Islam kalau menanam benih, tumbuh-tumbuhan, walaupun ente mau mati besok, kalau kita nanam saat apalagi pohon zaitun yang mungkin buahnya setelah setengah abad ataupun 10 tahun, 50 tahun, tanam, walaupun besok Anda wafat, walaupun besok kiamat, tanam. Itu di dalam hadis. Sekarang kita menjadikan khalifah. Khilafah, please jangan berbicara politik, ini tidak bicara politik. Dalam konsep Islam, kita harus menjadi khalifah. Konsep khilafah adalah memakmurkan bumi, menghidupkan, karena milik Allah, bumi ini milik Allah, kita jaga. Kita menjaga karena ini milik Allah, bukan milik kita. Maka menjaga lingkungan hidup, itu adalah ajaran Islam. Karena milik Allah kita jaga, kita hidupkan, subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, jadi kata-kata ini walillahi mulkus samawati wal ard adalah mengingatkan kita semua milik Allah, maka akan berbuah kepada ketakwaan. Bapak Ibu, ini adalah kegiatan yang sudah rutin. Saya ingin sekali kegiatan ini terus dilanjutkan dan mudah-mudahan menjadi sebuah kebiasaan Masjid Al-Hikmah. Kita membaca berzikir, tidak cukup ilmu saja, tapi dengan banyak berzikir. Kalau ilmu tempatnya di sini nih, cognition kaflingnya, kognisi. Tapi untuk menjadikan ini perilaku harus dengan berzikir, yaitu affection. Kalau bahasa psikolog ada namanya connection, bahasa para psikolog. Perilaku yang keluar, gitu kan. Nah, kita mencoba untuk bikin kajian-kajian bagaimana mengenal Allah Azza wa Jalla. Kita ngobrol sama anak-anak kita, apalagi yang di Amerika ini punya anak-anak. Ngobrol lah, ini milik Allah, milik Allah, ini milik Allah, milik Allah. Semua harus dikembalikan seperti itu. Yakin. Beberapa hari yang lalu ada yang curhat, Pak Ustadz sampai nangis-nangis, tolonglah, gitu kan. Si X ini nggak boleh identifikasi, punya anak, anaknya udah nggak yakin dengan Tuhan. Yang benar, itu bukan yang pertama orang curhat tentang itu. Maka itu ini kebutuhan, apalagi Masjid Al-Hikmah ini harus menanamkan akidah dulu. Ini akidah ini. Kajian saya kajian akidah ini. Jadi setiap hari Sabtu dengan hari Ahad itu kajian akidah. Pertama Sabtu berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, yang kedua hari Ahad adalah bicara hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus intensif. Penanaman akidah buat diri kita, pada anak-anak kita. Kalau orang tidak punya, tidak akan bisa memberi. Anda tidak punya uang, gimana mau ngasih $100? Punya duit juga enggak. Boro-boro $100, $10 enggak punya. Bagaimana mau share $500 atau $700? Gimana mau share beli sapi buat mentawai? Duit juga enggak punya. Bagaimana kita mau menanamkan akidah kepada anak kita? Kita pun tidak ngerti tentang Tuhan seperti apa gambarannya gitu. Yang penting sholat, yang penting sholat itu adalah pondasi, bukan pondasi. Yang saat pondasi itu adalah akidahnya. Sholat itu mengingat Allah. Insya Allah kita akan bahas tentang hal ini, surat Thaha ayat 14 ya, kita akan bahas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan sholat itu mengingat Allah. Mengingat itu proses kedua. Pertama kali yang pondasinya adalah mengenal Allah. Saya rasa itu dulu, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat buat kita semua. Masih ada salah, ada khilaf, saya serahkan kepada host, ya, pada Pak Boy. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi Waalaikumsalam warahmatullahi ibu-ibu yang mau bertanya silahkan. Oke, saya ulang lagi kata-kata Pak Boy. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya silahkan. Kalau enggak selesai. Tanya Mas Edi. Kasih 3 pertanyaan aja ya. Ya. Kalau enggak sampai lama nanti gini. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Laili, apa kabar?
Alhamdulillah baik Ustadz. Ustadz, saya mau tanya tentang agama. Kalau tadi kita tahu kalau Nabi Musa itu dengan kitabnya itu kan agamanya Yahuda. Kemudian Nabi Isa dengan kitab Injil agama Nasrani. Nabi Muhammad Al-Quran dengan agamanya agama Islam. Nah kalau Nabi Daud Ustadz, Salah itu, pertanyaannya Zabur. sudah salah. Gini, semua gitu. Islam, semua kalimat Yahudi, Nasrani itu kaumnya saat itu memang hanya komunitas itu. Semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Karena pemahaman Islam adalah mau Nabi Daud, agamanya apa? Semua agamanya Islam. Kenapa? Ini redaksi-redaksi Al-Quranul Karim. Gitu. Sampai Nabi Ibrahim yang kita hafal lah. Innajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku pasrahkan. Aslamtu lillah. Aku pasrahkan. Aslam itu aku serahkan, menyerahkan. Maka kebetulan ini, alhamdulillah terima kasih Bu Leli pertanyaannya. Jadi mau nabi siapapun itu ajarannya adalah agama Islam. Jadi Islam itu bukan hanya orang Isa Al-Masih membawa ajaran Islam, sebetulnya namanya itu Nasrani karena kaum Nasara. Nama Yahudi karena dari kaum Yahudi namanya, maka itu Islam ajaran Nabi Muhammad SAW melanjutkan tongkat estafet para nabi-nabi semua, karena Islam artinya menyerahkan diri. Al-Islam al-khudu' wal-inqiyad. Islam ada arti tunduk dan pasrah kepada siapa? Pada Allah Azza wa Jalla. Orangnya namanya muslim. Wa ana muslimun. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali bosnya kita adalah orang-orang berserah diri. Sampai Fir'aun pun ketika tenggelam, dia udah sakaratul maut, baru dia mengatakan saya muslim. Subhanallah, dalam surat Yunus ayat 99 kalau tidak salah. Jadi kita lihat, Islam itu ternyata dibawa oleh seluruh para nabi. Ajaran agama para seluruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Siapapun dia. Nah, pas banget ini. Mohon maaf, terima kasih saya diingatkan dengan pertanyaan ini. Nah, tadi walillahi mulkus samawati wal ardh. Semua langit dan bumi serta isinya milik Allah. Maka kita tunduk kepada Allah karena Dia yang punya. Saya di sini sebagai tamu di rumah ini. Ya kita ikut aturan tuan rumah lah, gitu kan? Kita tungguin aja bagaimana. Nggak mungkin kita sok belagu ngatur, nggak mungkin. Itulah yang disebut dengan pasrah, berserah diri. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak Boy? Di chat ada nggak pertanyaan Pak Boy? Nggak ada ya? Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya. Saya Pak Ustadz. Oh ya, semoga Pak Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita berdoa gitu kan, kadang-kadang habis sholat gitu kan, mengajak jamaah kalau kita suatu saat jadi imam gitu ya. Kita kalau memimpin doa itu sebaiknya menghadap ke jamaah atau menghadap ke kiblat. Atau kadang-kadang kita kalau umroh ya, kalau haji itu kadang-kadang saya lihat ada yang menghadap ke, terutama di Nabawi ya, di tempat makam Rasulullah, atau kadang-kadang ada juga menghadap ke Ka'bah gitu, ke kiblat gitu. Yang etikanya gimana Pak? Kalau menghadap ke kiblat atau menghadap ke jamaah kalau kita pas waktu sholat habis. Baik, pertama di dalam doa nanti kalau baca tentang doa adalah istiqbal kiblat adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa menghadap kiblat adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pegang satu. Jadi kalau berdoa upayakan menghadap kiblat, tapi hanya sunnah nggak harus. Tapi ketika Anda menjadi imam, setelah sholat beberapa menit Anda masih menghadap kiblat. Ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar Rasulullah SAW membalik badannya. Ada dua, pertama hanya setengah, gitu. Ini jemaah di sebelah kanan saya. Kemudian Rasulullah SAW balik total, tubuhnya 100% menghadap pada jemaah, kiblat di belakang. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda boleh menghadap ke sana saja. Kalau di Masjid Al-Hikmah nyender ke tembok lah, pasti paham. Nah, gitu kan. Kalau di Masjid Al-Hikmah posisinya nyendernya ke tembok dia, nggak mungkin nyender ke mimbar enggak. Ataupun dia totalitas wajahnya kepada makmum. Kalau saya begitu tuh, berapa menit menghadap kiblat, kemudian langsung balik arah, saya total menghadap pada makmum. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Baik. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan terakhir. Silahkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di-unmute dan Besok insya Allah kita akan kembali jam seperti ini, jam setelah sholat, jam setelah satu jam ya, setelah sholat. Bener nggak sih kita jamnya tadi ya? 4.30 kan ya kalau nggak salah ya? ya, tadi 4.30 ya. 4.30, kita mulai 4.30 waktu New York, berarti waktu Indonesia jam 3.30. Jam 3.30 sore hari. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, alhamdulillah ya. Ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada nih, kita Nggak ada nih Pak kayaknya. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit boleh? Ya. Ada pertanyaan. Di sini ada orang-orang yang terpengaruh dengan acara-acara agama selain Islam. Setelah kita ingatkan, mereka menjawab, katanya semua agama itu sama. Gitu. Bagaimana menurut Bapak? Pluralisme itu biasanya. Ajaran itu namanya pluralisme. Namanya bagus. Kita harus respect differences. Tapi mengatakan agama itu sama, kalau ada yang ngomong kayak gitu, bilangnya gini Bu, ya sudah minggu ini kamu ajaran agama Islam, minggu depan kamu keluar aja murtad dari agama Kristen. Dia sendiri yakin nggak berani. Gitu. Ini pernah masuk pemahaman ini di sekolah label Islam, sekolah X. Terkenal sekolah di Jakarta tuh. Wih, terkenal. Saya nggak boleh nyebut, identifikasi kagak boleh. Orang tuanya bingung gitu kan. Katanya ngomong orang tua, Pak Arifin anak saya nangis. Kebetulan orang tuanya sekarang sudah wafat. Saya dapat berita sudah wafat orang tuanya. Anak saya mengatakan ajaran agama itu semua baik. Ada nggak ajaran agama yang menyuruh membunuh? Menyuruh berzina? Nggak ada. Semua agama tuh ngajak kebaikan. Jadi semua agama itu benar. Bapak ibunya nggak bisa ngejawab, dia nangis, dia telepon saya gitu kan. Saya langsung ke rumahnya. Siapa yang ngomong gitu? Guru saya. Ngomong ke gurunya. Gurunya orang Islam tuh. Pak Guru, besok Pak Guru pindah agama aja. Jadi Kristen. Gitu kan. Yakin gurunya nggak mau murtad gitu kan. Yang ngomong orang Islam masalahnya gitu. Kalau Anda yakin seperti itu ditantang. Coba berani nggak? Berani nggak ngomong? Coba aja. Pasti gurunya bilang, siapa ngajarin? Ustadz Arifin. Ini kisah nyata nih, saya ini yang cerita kisah nyata. Orang enak aja ngomong gitu. Ya udah kalau kayak gitu, besok saya agama Buddha, gitu kan, pakai patung-patung tuh. Amitabha. Nanti gundulin, gitu kan. Ganti lagi seminggu lagi, Anda beragama Kristen. Dia sendiri kagak mau, dia cuma ngecap doang. Gitu. Subhanallah, itu satu, itu hanya ngegos, itu bukan jawaban tuh kan, itu bukan jawaban sebetulnya. Gitu kan. Dia sendiri ngomong kayak begitu. Subhanallah. Sekarang ada, maka itu lihat redaksi ini pernah saya terangkan dari awal kajian tentang akidah. La ilaha illallah. La ilaha itu menghilangkan fanatisme dari titik nol. La ilaha itu tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Maka berangkatnya dari titik ateisme. Ini konsep ini saya jiplak jujur saja dari pemahaman Dr. Zakir Naik. Betul juga ya. Dari kalimat tidak ada yang diagungkan selain Allah. Maka objektivitas, nah lihat, objektivitas itu tidak berkepihak, tidak ada keberpihakan. Coba kita lihat, ternyata mentok akal ini, nggak mungkin tidak ada Tuhan. Jadi gugurlah ateisme, masuklah ada Tuhan. Nah, gambarnya begini nih, pernah saya terangkan. Segitiga gini, gambar.
Di sini Allah Azza, di sini Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan agama. Agama dan alam semesta sama. Kalau tidak sama dengan berarti bukan ciptaan Tuhan. Nah sekarang ini HP, ini HP-nya Samsul judulnya nih, HP Samsul. Bukan Samsung nanti iklan lagi. Samsul. Ini satu lagi gak opo-opo gitu kan. Ini namanya HP-nya gak opo-opo. Satu lagi HP judulnya apel yang gak habis dimakan gitu kan. Ini semuanya punya semuanya punya buku. Kalau Anda beli Samsul, pasti ada bukunya, buku petunjuk tentang ini. Alam semesta pun punya buku petunjuk. Buku petunjuk ini harus sama dengan yang dicipta. Karena satu sumber. Anda beli di Indonesia Kijang Innova, pasti sumbernya dari Toyota. Buku petunjuknya dari Toyota, pasti buku itu sama dengan Kijang. Karena satu sumber Toyota. Alam semesta ciptaan Tuhan. Buka kitab suci mana yang sesuai dengan alam semesta? Nah, di situ. Satu-satunya kitab suci yang sesuai dengan alam semesta adalah Al-Qur'anul Karim. Semua kitab suci nggak ada yang masuk akal. Semua kecuali Al-Qur'anul Karim. Masuk akal. Gitu kan. Maka itu bicara akidah. Apa kita sedang menerangkan, nah, kalaulah pemahaman pluralisme semua ajaran agama sama, maka gimana bisa sama? Yang satu Tuhannya begini, yang satu Tuhannya begini, yang satu Tuhan banyak banget gitu kan. Tuhan banyak-banyak yang ngatur banyak gitu kan. Coba negara kita yang ngatur banyak. Presiden 5 coba. Hancur. Laukana fi ma'anatan lakana la fasadata. Kalau di sana ada Tuhan lebih daripada satu, alam semesta akan berantakan. Allahu a'lam. Begitu Pak Boy. Terima kasih. Ya. Ada lagi dari Bapak-bapak Dani. Oh, udah ya Pak ya? Katanya cuma 3 ya Pak. Ya udah. Go. Ya udah. Thank you, Sampai boy. besok ketemu. Sampai besok ketemu. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu. Allah, itu Pak Dino tuh tungguin saya WA tuh. Ditungguin saya diomelin nanti sama Pak Dino. Diomelin kan. Kebetulan aneh. Oke, kita tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai ketemu lagi. Mau minta. Terima kasih Ustadz. Adi. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, nanya apa lagi Bu Reri? Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Enggak ini apa? Saya kan pernah mau ngasih buku-buku agama untuk ke Mentawai. Sebaiknya dikasih alamat kemana? Saya mau minta alamat. Dan Nanti WA saya, Japri lumayan saya. banyak 1 dus besar. Buku baik. WA saya, nanti WA saya pakai Japri ya.